welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, di video ini saya Fitri Yolanda Lumban Gaul, saya dari kelas 12 IPA 3 SMA Negeri 1 Polong. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian, jenis, fungsi, dan unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan dan surat pribadi. Ini adalah tugas bahasa Indonesia kelas 12 dari guru saya, yaitu Pak L. Lumban Batu. Yang pertama yaitu pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat resmi permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Yang kedua yaitu fungsi dari surat lamaran pekerjaan. Ada 3 fungsi dari surat lamaran pekerjaan. Yang pertama yaitu sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Yang kedua yaitu sebagai media atau alat berkomunikasi. Dan yang ketiga adalah sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan tersebut. Yang ketiga yaitu struktur surat lamaran pekerjaan. Ada 8 struktur surat lamaran pekerjaan. Yang pertama yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua yaitu lampiran surat. Yang ketiga yaitu nama dan alamat surat tujuan. Yang keempat yaitu salam pembuka. Yang kelima yaitu pembuka surat. Dan yang keenam adalah isi surat. Dan yang ketujuh penutup surat. Dan yang ke-8 salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Kemudian yang keempat yaitu unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan. Unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan ada 4. Yang pertama yaitu ketepatan pilihan kata. Yang kedua yaitu kebenaran dan keefektifan struktur kalimat. Yang ketiga yaitu keterpaduan paragraf. Dan yang keempat yaitu ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Kemudian poin yang kedua yaitu surat pribadi. Pengertian dari surat pribadi. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi interaksi antara orang pertama atau pengirim dan orang kedua atau yang disebut dengan penerima. Yang kedua yaitu fungsi surat pribadi. Fungsi surat pribadi ada 3. Yang pertama yaitu sebagai wakil penulis surat. Yang kedua mewakili penulis surat, berguna untuk berkomunikasi dengan pihak lain. Yang ketiga yaitu penyampaian gagasan serta ide bisa dilakukan lewat surat pribadi kepada orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu struktur surat pribadi. Ada 6 struktur dari surat pribadi. Yang pertama yaitu tempat tanggal surat. Yang kedua yaitu pembuka surat. Yang ketiga adalah pendahuluan. Yang keempat adalah isi surat. Yang kelima adalah penutup surat. Dan yang keenam adalah tanda tangan atau nama pengirim surat tersebut. Yang keempat yaitu unsur kebahasaan dari surat pribadi. Unsur kebahasaan dari surat pribadi ada 4. Yang pertama yaitu pilihan kata sopan yang bersifat pribadi. Yang kedua, bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. Yang ketiga, pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Yang keempat yaitu menggunakan sapaan. Oke teman-teman, itulah pengertian, fungsi, unsur kebahasaan, dan struktur dari surat lamaran pekerjaan dan surat pribadi. Sekarang saya akan menjelaskan perbedaan dan persamaan dari surat lamaran kerja dan surat pribadi. Ada 3, yaitu yang pertama dari segi isi, yang kedua dari segi bahasa, dan yang ketiga yaitu dari segi sistematika. Oke teman-teman, yang pertama yaitu dari segi isi. Surat lamaran kerja berisikan permohonan memperoleh pekerjaan di suatu tempat. Sementara dari surat pribadi, isi dari surat pribadi cenderung berupa hal-hal personal antar si pengirim dan si penerima surat. Kemudian yang kedua yaitu dari segi bahasa. Surat lamaran kerja menggunakan bahasa baku karena ditujukan kepada perusahaan atau kantor atau instansi tertentu, sedangkan surat pribadi menggunakan bahasa yang non baku. Kemudian yang ketiga yaitu dari segi sistematika. Surat lamaran kerja memiliki struktur yang harus diikuti, mulai dari perkenalan diri, latar belakang,
maksud, hingga penutup. Sementara surat pribadi hanya terdiri dari 3 bagian besar, mulai dari pendahuluan, isi, dan penutup. Oke teman-teman, sekian dulu video pembelajaran saya untuk kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.